Saya bilang, stop, jangan ganggu saya. Kemudian diikutin sampai lorong, sampai ke lift, jatuh. Udah Terus, lewat. iya, terus tulangnya itu masuk ke perut. Wanita rambut panjang berdiri, diem aja tapi mukanya pucat. Di saat gue itu ngerasain pas gue jatuh, itu kayak orang bikin plesteran selokan yang baru gitu tuh. Teman gue ketarik, tiba-tiba masuk juga. Saya sendiri pernah jalan, tiba-tiba kaki saya itu kayak diular. Teman gue pun kayak ada yang nahan dari bawah supaya dia nggak jatuh ke bawah lagi. Oh, kayak nolongin gitu ya. Tuhan masih sayang lah. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan kita, Suryo Bayu. Suryo Aliong. Aliong udah yang lalu, Udah bubar ya? Channelnya udah bubar. Gara-gara si Suryo nih, makanya channel yang lama kita tuh udah kelar udah. Nggak tahu kemana dia hilang melulu. Udah tua juga. Aku ngilang, kabur juga nyari nafkah. Alasan yang aduh biasa udah. Tapi ngerubin misteri kan aku juga ikut ini, pendirinya tahu. Ikut andil ya. Iya. Aku jadi teringat pengalamanku nih. Setelah aku nonton misteri kemarin, kok aku juga mengalami kayak gitu ya, gitu loh. Tapi itu terjadi di tempat tinggal aku. Di mana itu? Di apartemen, sebuah apartemen di Cawang. Temenku tuh cerita, awal-awal tinggal situ kan, dia bilang ketemu pocong lah, kuntilanak lah. Aku tuh, kamu mengada-ada. Aku pikir dia memang ada-ada kan, pengen aku yang lain lah. Terus kemudian berjalan waktu, aku tuh pulang malam dari kantor, terus tapi besok tuh aku harus nyiapin laporan, gitu loh, Bayu. Jadi aku ambil laptop, TV aku matiin, aku konsentrasi bikin laporan sampai jam berapa ya? Jam 2 subuh. Iyalah, masa 2 siang. Sip. Terus Kemudian pas aku ngetik tik, tiba-tiba pintu apartemen tuh ada nih kan, ada renggang dikit lah, di gangnya itu loh. Oh iya. Tiba-tiba tuh ada suara anak kecil lari. Di lorong itu ya? Ya, di lorongnya itu. Aku pikir anak siapa ya, cuma 2 masih main-main gitu kan. Aku biarin dong, aku bikin laporan. Tapi kok aneh ya, aku tuh kayak merinding gitu loh. Bukan kayak merinding, emang merinding sih. Terus, tapi dia lari lagi. Tapi posisi lu Surya saat lu merinding itu, lu ada di dalam apartemen apa udah ngintip ngeliat lorong apartemen itu? Masih di dalam, Masih di karena dalam. aku tuh dikejar waktu, deadline buat besok. Oke. Terus akhirnya, aku tuh setengah marah gitu tuh nggak? Aku keluar dong. Aku buka pintu, pengen aku tegur anak itu, kalau anak siapa, aku tegur baik-baik lah. Tapi aku setengah marah. Pas aku lihat tuh, nggak ada siapa-siapa. Lu itu dari dulu emosian melulu. Loh, kamu belum pernah jadi aku sih, jadi bisa Gak mau gitu. gue jadi lo. Oke, kemudian setelah itu aku setelah music kencang-kencang, aku tutup lagi, aku udah nggak peduli. Terus memang sih aku inget, aku rasa kok udah nggak ada suara itu loh, anak-anak lalu itu udah ada. Terus kemudian ya udahlah, mungkin perkenalan kali ya, perkenalan ke aku. Jadi Terus akhirnya aku ngetik sampai jam 4 tuh baru selesai, terus aku tidur. Terus kemudian besoknya aku cerita ke teman-teman dong. teman-teman kantor nih. Iya, teman kantor yang pernah ngalami kayak aku juga, katanya pernah ketemu pocong gitu loh. Terus setelah itu aku cerita-cerita, malamnya kayaknya aku marah dia. Aku tuh lagi nonton berita acara favoritku lah. Oke. Pas aku nonton, percaya apa enggak ya, believe it or not, aku kan nggak pernah pakai kipas angin ya. Udah kayak punya lu tuh kipas angin. Enak aja, sini AC. AC nih Surya, aduh. AC aku nyalain, kipas angin nggak pernah kan, bahkan itu nggak nyolok. Pas aku lagi nonton, tiba-tiba baik tutup kipas angin di depan, tau nggak? Itu jatuh hampir kena aku. Aku kaget dong, secara spontan aku hindar loh. Tapi aku kaget itu kayak ada yang liatin loh, sereng gitu.
gitu. Merinding nggak itu sudah lo? Merinding, orang-orang ngomongin masalah metafisika itu kan berkaitan dengan kayak itulah, antara ketuhanan dan hal gaib lah ya. Tapi kalau aku sih nggak bisa ngelihat sih, tapi aku merasakannya dan aku nggak habis pikir tuh kipas tuh dijatuhin, bro, depannya. Tutup depannya itu kan? Tapi yakin bahwa lu udah memang tutup depan itu udah kencang? Kenceng banget, dan itu tuh nggak pernah dihidupin kipasnya. Nggak Oh. nyolok gitu loh. Terus kemudian aku tuh kayak kemarin setengah marah gitu loh. Aku teriak dong. Teriak, aku bentak dia untuk tidak ganggu karena aku malam itu istirahat. Saya bilang, "Stop, jangan ganggu saya." Tiba-tiba merinding itu hilang, Pak. Apa lagi sih? Alio. Terus? Bayu Juga juga. Itu langsung ngerasa itu hilang. Hilang. Terus ya udah, aku santai aja. Kita kan punya Tuhan ya. Berdoalah, terus tidur. Tidur. Besoknya untung di kantor tuh nggak padat kegiatan. Terus aku cerita masalah itu. Temanku juga ngalami semalam. Katanya Tapi di tempat yang berbeda kan? sebelahan kita. Tinggal di sebelah. Iya, sebelah. Terus kemudian dia bilang, "Bang, semalam itu aku mencoba bangkai," katanya. Masa sih? Aku juga ini sih bertaksung ganggu ya, makanya aku belum diganggu. Kipasku dibanting. "Masa, Bang?" Dia kaget. "Iya, aku tuh mencium bau bangkai sampai aku mau telepon abang nggak enak karena udah malam. Saya pikir abang udah tidur." Dia bilang gitu. Terus kemudian diikutin sampai lorong, sampai ke lift. Rupanya di hari yang sama dia mengalami itu dan aku mengalami yang itu jatuh. Gitu. Tapi Surya, lu tahu nggak sih dulunya apartemen itu sebelum dibangun apartemen itu apa? Kebun kah, kuburan kah, apakah? Dengar-dengar sih ya dulu rawa lah. Terus Rawa. kemudian ada kuburan di situ. Tapi udah dipindahin sih. Aku menurut aku sih udah dipindahin baik-baik lah sama pengelolanya. Tapi ceritanya segitu dulu. Dulu sih tempat itu tuh tempat jorok banget, tempat buang sampah, rawa-rawa di situ dibikin apartemen di situ. Nah, setelah lu ngalami kejadian itu Surya, kejadian-kejadian apa lagi yang lu alami di malam yang sama? Aduh, hari berikutnya tau nggak? Aku tuh, ini kok kenapa sih ganggu aku, apakah cinta atau gimana sih? Habis kita ngomongin dia di kantor, aku pulang dong. Tapi sorenya aku mau balik ke Bogor lah. Terus kemudian kunci mobil semua tuh jadi satu kan, apartemen semua, bahkan kunci kandang ayam jadi satu di situ. Masih kunci gue. Mana pintu? Di situ kayak. Oh, ini. Nih. Aduh. Tapi ada fotonya nggak itu yang? Ada, bentar langsung aku fotoin biasa. Kalau nggak ada foto kan ini kan hoax ya. Gua kan tahu lu, jadi apapun difotoin. Nih bro, semua di sini. Aku gantunglah di itu. Nah, ini kunci apartemen, gantung. Aku tinggal tidur dong. Terus karena aku udah rencana jam 4 tuh mau balik, udah aku cabut, aku turun ke bawah dengan udah fresh kan habis bangun tidur. Pas ini aku masukin ke mobil, nggak masuk. Ini kenapa sih tanda tanya? Pas aku lihat bengkok, tau nggak? Ini bengkok. Berarti lu nggak tahu Surya sebelum kunci ini lu masukin ke mobil udah bengkok atau belum? Aku tuh nggak sadar. Pas tahu bengkok, pas mau dimasukin itu nggak bisa gitu loh. Bengkok gitu loh. Terus pas aku cek loh, ini kok bengkok ya? Karena ini kan keras banget. Iya. Keras banget, ini nggak sembarang bisa bengkok. Kemudian aku ngurusin pinjem martil security. Aku ini sampai lurus nih, sampai lurus bisa dimasukin lagi kan. Terus aku kenapa ya? Apa karena aku tadi di kantor ngomongin dia, dia nggak kelihatan itu. Apakah dia marah atau gimana? Tapi aku sih keganggu enggak, cuman rada marah jika aku tuh diganggu tidur, diganggu kerja. Itu loh, aku ya percaya sih di agamaku juga Tuhan tuh menciptakan yang kelihatan dan nggak kelihatan. Dan nggak kelihatan itu aku memang nggak bisa melihat, tapi aku itu beberapa kali diganggu. Dan nggak mungkin dong kunci bisa tegak sendiri. Tapi lu Surya coba pernah nggak sih Surya lu nanya ke security di situ, ini kok di tempat gua begini-begini ya? Ini ada apa? Kenapa? Gitu loh.
Aku ngomong, tapi dia malah ketawa. Tapi Karena dia tahu dong. tahu rupanya itu aku bukan orang pertama kali mengalami hal-hal aneh di situ. Sebelumnya lu pernah nanya nggak sih ke sebelahnya itu sama nggak diganggu juga? Diganggu, tapi bentuknya beda, nggak kayak aku. Seperti dia itu tiba-tiba banyak rambut panjang di mana-mana. Gitu. Atau mungkin histori sebelum-sebelumnya pernah ada kejadian apa gitu. Maksud maaf nih, apartemen tahu sendirilah orang Ya. loncat lah apalah gitu ya kan. Benar. Pernah Sisi juga. Ada insiden sih kayaknya nggak sengaja ya. Anaknya tuh loncat main-main kan anak kecil ya. Jatuh dari jendela itu loh. Jatuh. Udah Terus lewat. iya terus tulangnya tuh masuk ke perut. Terus ya udah nggak ketolong lah. Terus kemudian ada saudaraku sih dulu ikut aku di situ dan meninggal gak di situ. Tapi yang ikut aku tuh meninggal. Itu sama pacarnya lagi ngobrol, tiba-tiba merinding gua. Itu ketawa yang orang bilang apa ya? Kuntilanak ya. Ketawa mereka berdua itu sampai pas makan jatuh. Itu. Makanya bukan aku sendiri yang mengalami. Dalam kondisi ada beberapa orang pun masih berani si makhluk astral ini mengganggu gitu loh. Ya itu kan ada di mana-mana. Benar. Tapi kan terkadang ada yang lagi sendiri nih disengin gitu kan? Iya, biasanya orang-orang baru. Oh. Biasa orang-orang baru itu ngalami aneh-aneh gitu loh, kayak tiba-tiba air muncul sendiri. Hampir yang tinggal situ tuh cerita pernah mengalami, tapi beda-beda. Kayak aku tuh kayak anak kecil lari-lari, terus kunci dipengok-pengokin gitu. Tapi temenku ada berapa yang ketemu. Kayak di tangga nih, terus ada yang berdiri rambutnya panjang. Tapi yang temen lu itu Surya memang dia punya indera yang bisa melihat atau memang pas kebetulan? Kalau menurut aku sih dia itu kalau cerita dia karena dari kakeknya itu dikasih jimat lah, jimat katanya. Jimat. Kalau menurut aku pribadi sih itu bukan kelebihan, tapi karena ya itu mungkin dulu-dulunya itu apakah bapaknya, apakah kakeknya itu mereka ada kayak apa ya, perjanjian gitulah. Jadi mereka bisa ngelihat, mereka nggak tahu kalau mereka itu kok bisa ngelihat gitu loh. Rupanya pas aku tanya bener dia tuh pegangin sama gitu, pegang sama kakeknya. Tapi lu sendiri Surya nggak kepengen dipegang-pegangin gitu, kayak bisa lihat? Aku sih enggak, aku sih orangnya penasaran lah. Sering suka, hobiku tuh bisa pengen lihat apa Jadi aja. Surya, daripada penasaran kan enak lihat. Oh iya, yang di tangga itu wanita rambut panjang berdiri diem aja tapi mukanya pucat banget. Iya, dan nggak mungkin lah temenku ngarang cerita dan itu nggak suka yang ngeprank orang itu nggak. Berdiri cerita pengalamannya. Berdiri tangga, jadi rambut panjang, dia mukanya pucat banget. Gitu. Dan untungnya temanku itu langsung dia kan punya agama lah ya, apa namanya, nyebut lah, doa gitu kan, baca. Tuh. Tapi takut juga dia lari. Dan sekarang Surya lu masih tinggal di apartemen itu kan? Masih lah, Masih sering diganggu nggak? diganggu kayak ngelihat bentuknya sih enggak, cuman ya gitu ada orang lari ini ya, tengil ya, kayak lo. Iseng sebenarnya iseng. Ya tengil gitu loh, kan ngeselin ya. Masih tengilan dulu kali ya. Kan yang ngajarin lo. Pernah nggak sih? Pernah. Jadi ini bukan kerja sebenarnya. Kita lagi piknik, kita masih sama teman-teman ke Curug Nangka ya, Bro ya? Iya, Curug Nangka. Nah, yang kecemplung jurang ya. Di Bogor. Di Bogor ya? Enggak tahu tuh. Ya arah situ. Jadi itu tuh malam. Karena kita sampai di sana itu sekitar jam 3 sore. Udah nih kita udah dapat villa segala macam. Malam kita mau keluar dong makan, tapi kita makan tuh harus ke atas. Jalan apa naik apa? Jalan kaki. Jalan kaki. Kita rame-rame kok sekitar 8 orang. Ya. Udah kita jalan nih tanjakan kan. Gue ini mau ngeluarin handphone, mau ngidupin senter karena kan gelap banget, nggak ada penerangan jalan kan. Mau ngeluarin, baru mau dihidupin tiba-tiba gue seruk aja jatuh ke dalam. Gue tuh udah ngikutin temen-temen di depan. Padahal satu ini ya, baris itu ya. Udah satu jalur.
nggak tahu kenapa gue bisa langsung ke kiri gitu. Di saat gue tuh ngerasain pas gue jatuh itu kayak orang bikin plesteran selokan yang baru gitu tuh. Temen gue ketarik, tiba-tiba masuk juga. Ini gue udah ditolong sama temen gue yang ketarik ini pun ditolong lagi sama temen gue rame-rame. Gitu kan, udah kita akhirnya naik ke atas sampai di kayak tempat-tempat pondok-pondok makan gitu kan. Kita ceritalah sama yang si ibu-ibu ini yang jualan. Oh kalau itu sih memang agak rawan. Oh tempat itu. Dan sering orang alami lah ya. Ya katanya di situ itu adalah gerbang apalah secara goib. Iya aku pernah dengar sih gerbang-gerbang itu. Lah saya sendiri Pak, si ibu ini cerita, saya sendiri pernah jalan, tiba-tiba kaki saya tuh kayak dililit ular. Oh, kayak ada yang apa ya, gandoli gitu ya. Udah itu panas dingin gitu kan, si ibu itu cerita. Udahannya itu minum air putih, udah. Nah gue penasaran nih Suryo, besoknya gue lewat satu lagi, gue kepengen tahu nih bener nggak sih? Nggak tahu. Pas ke situ kamu siang lihatnya? Siang. Terus? Masya Allah itu bener-bener kayak jurang yang curam begitu. Itu Subhanallah ya. Nah itu makanya temen gua pun kayak ada yang nahan dari bawah supaya dia nggak jatuh ke bawah lagi. Kayak gitu. menolongin gitu ya. Berarti Tuhan masih sayang lah. Nah itu makanya kadang gua pikir gini, oh ternyata memang dunia lain tuh ada dan gua ngalamin sendiri ya aneh tapi ya inilah gitu loh. Tapi ya alhamdulillah sih kita semuanya nggak apa-apa sampai akhirnya kita harus balik lagi ke Jakarta karena kita harus beraktivitas, harus bekerja kan. Tapi kan itu menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Ya itulah pengalaman yang memang mungkin buat pemirsa yang nonton, segala sesuatu harus selalu berdoa di perjalanan dalam kondisi apapun, apalagi tempat-tempat yang mungkin kita udah pernah dengar itu cukup rawan dalam arti kata tanda kutip ya. Nah, kita permisi dulu gitu supaya ya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sebenarnya. Ya biar kita bisa terlindungi lah. Nah, benar. Aku seperti itu. Dan itu kayaknya nggak masuk akal ya, tapi terjadi. Nah itulah terkadang harus hal-hal percaya, seperti itu kan. jangan terlalu. Bukan gitu Ber. Percaya itu seperti apa? Percaya ada dan percaya apa ya? Apa sih? Gini Surya sebenarnya orang yang nggak percaya mungkin dia belum pernah ngalamin atau mungkin dia belum pernah merasakan sesuatu yang sebetulnya itu ada loh gitu loh. Iya, aku sih percaya itu ada Pak. Yang lihat itu ada. Tapi tuh aku tuh nggak mau mempercayakan masa depanku, mempercayakan rezekiku. Ya nggak bisa dong. Lah iya maksud aku itu. Percaya sesuatu itu ada. Tapi beda dengan omongan lu yang lu tidak mau mempercayakan masa depan, ya, itu rezeki apa segala macam, itu udah beda. Kalau ya, kan urusannya ke Tuhan kita. Nah itu maksud aku percaya ini dan percaya ini beda. Beda. Percaya ada, aku memang percaya ada. Tapi kalau aku mempercayakan, enggak gitu loh. Tapi terkadang yang bikin gue kesel sama lu itu Surya ya. Perlu golok nggak? Ada golok nih. Kalau kita lagi ngomong-ngomong gini karena seolah-olah tuh lu yang sok nggak tahu apa-apa, sok yang apa sih ini, apa sih itu. Bukan. Padahal lu pernah ngalamin dan lu pernah merasakan kejadian-kejadian yang kadang di luar nalar gitu loh. Lah, makanya aku nggak mau nih konten yang baru, yang lama udah nggak usah dibahas lah ya. Yaudah yang lama udah ya. Yang ini misteri ini, aku nggak mau syuting di tempat aku karena aku percaya bahwa setiap yang bukan yang disebut itu, aku khawatir dia datang, ntar ngumpul di rumahku gimana? Kalau rumah lu nggak apa-apa. Sebetulnya enggak sih, itu tuh sih ya insya Allah sih enggak. Karena apa? Kan kita tuh hanya menceritakan, bukan sengaja memanggil sesuatu yang akhirnya berkumpul menjadi sesuatu yang seolah-olah kita mau arisa secara tanda kutip. Kita hanya bercerita, kita hanya sharing kejadian-kejadian apa yang pernah mungkin teman-teman alami, yang lain-lain alami. Ayo kita sharing, ya kita cerita yuk, biar si penonton ini bisa melihat dan mendengar pengalaman-pengalaman pribadi ya, yang kita tuangkan. Ya, yang ini ya, gabung kita ya, maksudnya ngomongin suatu sosok nih, suatu sosok kayak apa ya, sebut aja mawar lah ya, lu sebut terus bintang bokep.
lu sebut terus, jangan salah, kalau kamu sebut terus dia akan datang. Kita tidak menyebut nama si Suryo. Enggak, suatu saat Kita hanya maksudnya. menyebut mungkin bentuk. Secara fisik, oh ini laki-laki nih, oh ini perempuan nih, oh ini anak-anak ini gitu loh. Jadi kita jangan takut dengan sesuatu yang sebetulnya iman kita lebih kuat. Tapi opa kita hargain dia juga, daripada nggak nyaman ya mendingan studio gini lah. Benar kita hargain. Tapi gue sendiri membutuhkan pengakuan dari si Suryo yang tukang ngeyel ini bahwa memang nyata dunia lain tuh ada. Dan memang iya, dari tadi kan bilang, aku percaya itu ada. Tapi makanya aku nggak mau nih kayak apa yang aku bilang tadi ya, di apartemen itu loh. Dia datang jebret ganggu gitu, maksudnya aku itu gitu. Aku nggak mau itu terjadi di rumahku gitu loh. Waktu kita udah deh, daripada kita berdebat terus ya, kita kalau ketemu selalu berantem nih, capek. Tapi suka kan? Kita berdebat terus. Tapi ngomong-ngomong, lo mau ngajakin kita ngopi apa gimana sih? Udah tenang aja, karena di sini kita ngopi. Iya. Di mana? Nggak sebut merek ya. Kita langganan kita. Iya. Nah teman-teman, sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang lebih seru, lebih mencekam dan lebih horor. Yes. Audi, lu jangan kemasukan ya. Gue disiksa sama nyokap gue katanya. Waktu itu aku dibawa sama orang, terus aku ditinggalin di sana. Kok bisa? Katanya kalau dia masih hidup, kemungkinan usia dia 80 tahun. Wujud anak kecil, cuman mukanya tuh muka bekas dibantai apa segala macam.